Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ajzala al-mathubata lilqa'imina baina yadayhi al-mu'alliqina amalahum bifadlihi wal mutawakkilina alayhi ilayhi subhanahu yafirrun wa ala babihi yakhirruna sujjadan wa yabkun. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah, insyaallah pada malam ke-21 Ramadan 1444 Hijriah ini kita akan membahas tema tentang fadlu qiyamil laili wa ihya'il ashril awakhir min Ramadan. Keutamaan melakukan salat qiyamul lail atau salat tahajud dan menghidupkan 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 15 sampai 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma ataahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wabil asharihum yastaghfirun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguhnya orang-orang bertakwa itu di dalam surga dan yang ada mata air di dalamnya. Mereka akhidina ma atahum rabbuhum, mereka menerima nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin, dulu mereka di dunia adalah orang-orang yang banyak berbuat baik. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, dulu di dunia mereka sangat sedikit tidurnya di waktu malam, itu karena mereka melakukan salat malam. Wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur, waktu sebelum datangnya waktu fajar atau salat fajar atau salat subuh, mereka senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah SWT, mengatakan astaghfirullahal azim wa atubu ilaih, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih, atau makna yang semacamnya. Dari ayat ini Allah SWT memuji atau mensifatkan di antara penghuni surga adalah orang-orang yang sedikit tidurnya di waktu malam karena melakukan qiyamul lail. Mereka dipuji oleh Allah SWT bahwa mereka adalah orang-orang yang banyak berbuat baik di dunia. Mereka sedikit tidurnya di waktu malam, dan di waktu sahur mereka mengakhiri malamnya dengan beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga faedah bagi kita bahwa waktu yang sangat mustajab untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah taala adalah di waktu sahur, yaitu waktu sebelum datangnya waktu fajar. Dan di situ juga sangat dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengkonsumsi makanan sahur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian, karena waktu sahur itu adalah ada keberkahan di dalamnya. Dan juga dari hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Alaikum biqiyamil lail. Fa innahu da'bus salihin qablakum." Jagalah qiyamul lail, laksanakanlah qiyamul lail, karena qiyamul lail adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian, para nabi, para orang saleh, para wali, auliaul, sebelum datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna qiyamal laili qurbatun ila Allah, karena qiyamul lail salat tahajud, salat yang dilaksanakan di akhir malam, adalah mendekatkan diri kepada Allah Taala. Orang melaksanakannya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa manhatun 'anil itsm, dan qiyamul lail adalah penghapus dosa. Menghapus dosa seseorang. Ketika orang melaksanakan qiyamul lail, maka dosa-dosanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa takfirun lis-sayyi'at, dan wa manhatun 'anil itsm. Qiyamul lail mencegah
ya, mencegah pelakunya dari berbuat dosa, mencegah pelakunya dari berbuat perbuatan yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa takfirun lis-sayyi'at, dan qiyamul lail menghapuskan dosa-dosa. Wa matradatun lid-da'i 'anil jasad, dan menjauhkan penyakit yang ada di dalam tubuh, menyembuhkan. Qiyamul lail adalah mukjizat di antara mukjizat kenabian, bahwa qiyamul lail bisa menjauhkan seseorang dari penyakit-penyakit yang ada di tubuhnya. Dan juga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan qiyamul lail. Qiyamul lail, orang yang melaksanakan qiyamul lail, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Siapa yang salat qiyam Ramadan, salat tarawih, qiyamul lail di bulan Ramadan dengan penuh keyakinan iman, wahtisaban, dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Hadis ini, hadis yang pertama kita sebutkan tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi nomor 3549. Hadis yang kita bacakan barusan adalah diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta 112. Dan juga sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 2024 dari Aisyah, ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, qalat, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu, idza dakhala al-ashru shadda mi'zarah, ketika masuk 10 terakhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya. Ini adalah kinayah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh beribadah lebih daripada hari-hari sebelumnya. Wa ahya lailah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam-malamnya, menyedikitkan tidur di waktu malamnya. Wa ayqadha ahlah, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarga-keluarganya, istri-istrinya, anak-anaknya untuk melaksanakan ibadah, melaksanakan salat di 10 terakhir bulan Ramadan, yaitu malam pertama yang kita berada di dalamnya saat ini. Wa anha radhiyallahu anha, dan juga dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridai beliau, wa radhaha, dan kita pun meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal taharraw lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan, di malam-malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dalam Sahih Bukhari nomor 2017, yang secara gamblang ya memberitakan kepada kita tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan. Malam kemuliaan yang orang beribadah pada malam itu adalah lebih baik daripada khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Di sini perlu dijelaskan bahwa, meluruskan tentang beberapa pemahaman masyarakat di Indonesia khususnya, bahwa mereka menganggap Lailatul Qadar itu adalah malam ada makhluk yang datang, ada sesuatu yang dia dapatkan yang sangat luar biasa. Kalau orang mendapatkan itu, maka itulah yang dinamakan orang mendapatkan Lailatul Qadar. Kita harus luruskan bahwa Lailatul Qadar sangat jelas dijelaskan dalam surah Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pertama kali seluruhnya dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah adalah di fi lailatul qadar, di malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar? Tahukah kalian apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, sekitar 83 tahun lebih. Seumur manusia. Sepanjang usia kita. Khairum min alfi syahrin. Siapa yang beribadah, salat, baca Al-Qur'an, sedekah,
berbuat baik dalam malam itu lebih baik daripada dia melakukan ibadah yang sama selama 83 tahun. Khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin. Para malaikat dan Jibril pada malam itu turun untuk melaksanakan urusan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanazzalul malaikatu war-ruhu Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Keselamatan, kedamaian pada malam itu meliputi malam itu sampai terbitnya fajar, sampai datangnya waktu subuh. Maka dari kaum muslimin, qiyamul lail adalah termasuk ibadah yang sangat agung, yang sangat ditekankan oleh Al-Quran, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjaganya, senantiasa melakukannya. Bahkan orang yang melaksanakan qiyamul lail disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Sajdah ayat 16, tatajafa junubuhum anil madaji'. Lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Dan qiyamul lail adalah termasuk sebab-sebab Allah SWT merahmati sebuah keluarga. Dalam sebuah hadits diriwayatkan oleh Abi Dawud nomor 1308 dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla. Semoga Allah merahmati, memberikan kasih sayang, memberikan petunjuk, memberikan rahmat, ketenangan seorang laki-laki qama minal laili fa shalla, yang bangun di waktu malam kemudian dia salat malam, wa iqadha imra'atah, kemudian dia membangunkan istrinya, fa in abat, jika istrinya tidak mau, nadaha fi wajhiha al-ma', dia memencikkan air di wajahnya supaya dia terbangun. Dan ini adalah satu metode yang diberikan oleh Nabi SAW untuk membangunkan orang tidur yang susah bangun, pakai air dipercikkan, insyaallah dia bangun. Ada anak-anak atau siapa saja yang susah bangun, maka percikkan air di wajahnya, insyaallah dia bangun. Rahimallahu imra'atan, kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati, mengasihi, menyayangi seorang istri, seorang wanita yang qamat minal lail, yang dia bangun melaksanakan qiyamul lail, fa shallat, dia melaksanakan salat, wa yaqadat zaujaha, dia membangunkan suaminya karena belum bangun. Fa in aba, jika suaminya tidak mau bangun atau tidak susah untuk bangun, nadhat fi wajhil ma, dia memercikkan air di wajahnya supaya dia terbangun untuk melaksanakan qiyamul lail. Pada hakikatnya orang yang bersungguh-sungguh beribadah di 10 terakhir Ramadan, dia akan mendapatkan ibadah yang luput dia lakukan sebelum-sebelumnya. Ketika dia mendapatkan malam Lailatul Qadar yang pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Namun perlu diingat jemaah sekalian, ya, dengan semangat kita mengejar melaksanakan qiyamul lail di akhir malam, haruslah senantiasa kita pahami bahwa ibadah yang wajib lebihlah utama daripada ibadah-ibadah yang lain yang tidak termasuk ibadah-ibadah wajib. Karena kenapa? Sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 260 dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal isya'a fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal lail." Siapa yang salat berjamaah, seakan-akan dia salat seperempat malam. Wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'anna shallal laila kullah. Siapa yang salat berjamaah, salat subuh berjamaah, seakan-akan dia salat semalam penuh, semalam suntuk. Maka dari itu, walaupun banyak keutamaan, di samping banyaknya keutamaan qiyamul lail di akhir malam, namun tetaplah kedudukannya telah sunnah, yang jangan sampai kita dilalaikan untuk melaksanakan kewajiban yang utama, yaitu salat isya yang dilaksanakan berjamaah. Dia akan mendapatkan pahala seakan-akan dia salat terus menerus separuh malam.
Lebih-lebih lagi di waktu subuh dia sholat berjamaah subuh, jangan sampai dia kelewat dilaksanakan secara berjamaah, karena orang melaksanakan sholat subuh berjamaah seakan-akan dia sholat malam semalam suntuk. Allahumma a'inna ala siyami wal qiyam. Semoga Allah SWT senantiasa menolong kita untuk melaksanakan puasa Ramadan, melaksanakan qiyamul lail. Sallallahu ala sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.